Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Kita tahu Allah kita begitu baik dan begitu dahsyat untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka dari itu kita mau bersyukur untuk setiap kebaikannya dan kita mau merasakan setiap kebaikannya. Kita mau bilang kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Ya, itulah kebaikan Tuhan atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia nggak pernah ingkar janji, janjinya selalu ditepati dan waktunya indah pada waktunya. Dia nggak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat. Karena karyanya yang begitu besar atas kehidupan kita, kita percaya janjinya iya dan amin atas kehidupan kita. Waktu Tuhan tak pernah terbatas untuk hidup kita.
tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengenalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu menyertai kami, yang selalu melindungi kami dan mencukupi kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sangat sayang dengan kami, yang sangat dekat dengan kami, yang selalu berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Teguhkan hati kami melalui firman-Mu, supaya kami sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami dan kami menyiapkan hati yang subur. Biarlah firman yang kami dengar menjadi benih yang baik dan bertumbuh dan berbuah-buah manis dan lebat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, terkadang kita tidak mampu menduga kejadian-kejadian tertentu yang akan datang di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menyangka setiap peristiwa yang akan terjadi di esok hari di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 13-14a. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan ada pepatah bilang, kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, dan esok adalah misteri. Jadi kita tidak tahu, besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan nanti malam kita juga tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan 1 jam dari sekarang pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bisa kabar yang baik yang kita dengar, bisa kabar yang buruk yang kita dengar. Bisa kejadian yang menyenangkan yang kita alami, bahkan bisa kejadian yang menyesakkan hati yang kita alami. Bisa angin sepoi-sepoi yang datang, bahkan bisa badai juga yang datang dalam kehidupan kita. Semuanya itu bisa terjadi, semuanya itu bisa kita alami tanpa permisi, tiba-tiba tanpa mengetuk pintu, tiba-tiba tanpa Dia bilang shalom kepada kita, tanpa terduga oleh kita. Seperti halnya yang sedang kita alami hari-hari ini. Seperti hal yang terjadi hari-hari ini yang kita rasakan semuanya. Siapa sih yang menyangka yang dulunya kita bisa bersalaman tanpa curiga? Coba sekarang, cara salaman kita sudah berganti. Ya meskipun tanpa mengurangi esensi yang ada, kita masih saling menghargai, kita masih saling menghormati. Siapa yang menyangka yang dulunya kalau kita keluar-keluar, kita nggak pakai masker. Biasanya kalau saya dulu pakai masker, pertama kalau flu berat, sama yang kedua paling perjalanan dari tempat ini ke rumah. Ketika perjalanan jauh naik motor, hanya itu yang pakai masker. Tapi hari-hari ini semuanya harus pakai masker. Bekerja, keluar rumah, mau kemanapun kita pakai masker. Siapa menyangka hari-hari ini kita mengerjakan itu? Dan masih banyak hal yang terjadi yang tak terduga di dalam kehidupan kita dan saat ini yang kita alami. Begitu juga yang dialami oleh para murid Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat menyeberangi danau. Tertulis di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 36. Markus 4 ayat 35 sampai 36, beginilah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Pastinya, para murid berharap ketika mereka bertolak untuk menyeberang, mereka sampai di tujuan dengan selamat, tanpa kurang satu apapun,
dan tanpa terjadi apapun. Kan sama seperti dengan kita. Ketika kita pergi jauh-jauh, misalnya naik motor, naik mobil, atau naik yang lain, kita pasti berharap sampai tujuan dengan selamat, tanpa kurang apapun, tanpa terjadi apapun. Bahkan biasanya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan lindungi kami sampai tujuan dengan selamat, tidak ada kecelakaan, tidak ada mogok, dan sebagainya. Itulah harapan kita dan harapan para murid ketika menyeberang danau. Tiba-tiba, bahasa Matius lebih mantap Bapak Ibu Saudara, yaitu sekonyong-konyong mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, mengamuklah badai yang sangat dahsyat menerpa mereka. Berharap gak mereka akan diamuk oleh taufan? Pastinya tidak. Mereka tidak berharap itu semua terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan sampai ombak itu menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kita bisa bayangkan, kita bisa gambarkan pada saat itu kejadian yang ada. Mereka naik perahu, kemudian mereka dihantam oleh badai yang dahsyat. Mereka dihantam oleh taufan yang dahsyat. Perahu mereka dihantam air, dihantam angin dan sebagainya, sampai air itu menyembur ke atas dan masuk ke dalam perahu. Dan pastinya perahu itu bergoyang-goyang sangat keras. Dan karena melihat kejadian tersebut, mereka mulai khawatir. Mereka mulai takut, mereka mulai gentar. Bahkan mungkin mereka ada yang berpikiran seperti ini Bapak Ibu. Kita akan mati di sini. Kita akan selesai di sini. Bahkan mungkin ada yang berpikiran juga, mending tadi nggak ikut perjalanan. Mending tadi nggak ikut untuk nyebrang. Bahkan yang ekstrem mungkin ada berpikiran, ini gara-gara ngikuti Yesus ya seperti ini. Dan luar biasanya pada saat itu, Yesus itu sedang tidur. Kan seolah-olah bagi mereka, kita ini berjuang mati-matian untuk hidup, tapi ya kok Yesus malah tidur. Nggak bantu kita, nggak tolong kita, dan membiarkan kita. Dan seberapa banyak kita yang merasakan hal yang sama. Ketika kita mengalami pergumulan berat, kita mengalami masalah yang berat, pertolongan Tuhan itu tidak pernah kunjung datang. Ketika kita berdoa, kita berharap, kita merasakan pertolongan Tuhan itu terlambat. Pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami badai pencobaan, seolah-olah Tuhan itu diam. Seolah-olah Tuhan itu tidak melakukan sesuatu untuk menolong kita. Seperti gambaran tadi di dalam perahu, seperti Yesus tidur, tidak memperhatikan mereka, tidak membantu mereka, padahal mereka sedang berjuang keras mati-matian untuk hidup. Berjuang keras untuk menyelamatkan diri mereka. Ketika melihat situasi seperti itu, para murid-murid Tuhan hatinya menjadi lebih pikiran lagi. Pikirannya tambah berkecamuk, tambah kacau. Kalau dibiarin-biarin, mereka bisa stres. Bahkan kita bisa stres, bisa putus asa, bisa hilang harapan. Apa yang terjadi setelah itu? Kemudian mereka berinisiatif membangunkan Yesus dengan nada jengkel. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dan Yesus pun bangun tanpa menjawab mereka apapun. Kemudian Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang disuruh diam, yang disuruh tenang, bukan sekedar angin atau badai. Tetapi yang disuruh diam, yang diperintahkan untuk tenang, yaitu adalah kita, para murid Tuhan. Memang kita tidak bisa menenangkan badai, tapi kita bisa kok menenangkan hati kita sendiri. Kita bisa menenangkan pikiran dan hati kita sendiri.
Kita bisa menenangkan hati kita supaya kita tidak khawatir. Kita bisa menenangkan hati kita supaya kita tidak takut. Kita bisa menenangkan hati kita supaya kita tidak berpikiran yang aneh-aneh. Karena ketidaktenangan yang berlebihan akan menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, dan menimbulkan ketidakpercayaan. Makanya Petrus mengingatkan kita untuk menguasai diri kita semua dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Setelah angin itu tenang, Matius 8 ayat 27 berkata, "Dan heranlah orang-orang itu." Saya sangat terberkati dengan kata heranlah. Kenapa? Pengalaman dari kehidupan saya dan keluarga, saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu lebih tak terduga dari masalah yang kita alami. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan lebih tak terduga dari setiap badai yang menerpa kehidupan kita. Kita memang tidak bisa menyangka jikalau badai itu datang menerpa kita. Tetapi percayalah, kita akan lebih tidak menyangka lagi bahwa kita bisa melewati badai itu dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pesan hari ini sangat singkat, yaitu percayalah, bersyukurlah, dan jadilah tenang. Jikalau badai saja taat kepada Tuhan, kenapa kita tidak? Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan membimbing kita, dan Roh Kudus yang akan membuat kita tenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang singkat, kami percaya menguatkan kami semua. Engkau mengingatkan kami supaya kami tenang, supaya kami tidak khawatir, supaya kami tidak takut, dan kami percaya bahwa pertolongan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan sesuatu buat setiap kami supaya kami menghadapi sesuatu hal dalam kehidupan kami ini dengan ketenangan. Roh Kudus Engkau yang menolong kami, Roh Kudus Engkau yang membimbing kami supaya seluruh jemaat-Mu bisa mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat, bukan hanya mendengar, bukan hanya mengamini, tapi melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225 600 665.